PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Tunggu! Ada apakah, Paman? Mengapa kalian semua menuduh kami seperti itu? Jelaskanlah apa yang sebenarnya telah terjadi di kota ini. Kami baru saja datang dari Karangsedana. Saat itu memang aku bersama dengan adikku tidak melihatmu. Tapi tidak sedikit dari penduduk kota ini yang menyaksikan perbuatan biadabmu membunuh dan membakar kuil suci. Majulah kalian yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa tadi malam. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dibantu oleh Narto Bantul, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang tengah mengiringi perjalanan Raden Sanjaya. Di sebuah pinggiran desa, mereka dikejutkan oleh pembantaian yang tidak berkeprimanusiaan. Dari salah seorang kurban didapat keterangan bahwa pembunuh itu mengaku bernama Raden Purbaya. Awas kau Raden Purbaya. Raden Purbaya? Iya. Menurut keterangan laki-laki itu sebelum tewas, pembunuhnya mengaku bernama Raden Purbaya. Benar-benar anak iblis. Ingin sekali aku bertemu dengannya dan memberikan hajaran padanya. Tapi apakah mungkin, Kakang? Apakah mungkin seseorang melakukan tindakan kebiadaban seperti ini justru mengagulkan dan membangga-banggakannya? Apalagi jika dia benar-benar Raden Purbaya. Aku ragu, Kakang. Aku ragu. Wulan, apalagi yang kau ragukan? Apakah engkau tidak dapat menghubungkan peristiwa ini dengan kejadian di Karangsedana? Seperti yang dikatakan Ki Jarang Pucang. Ya, tapi jauh di sudut nuraniku meragukan semua itu. Sudahlah, sebaiknya marilah kita kebumikan dulu korban-korban ini. Ayolah, Kakang. Iya, baru saja kita selesai mandi. Tubuh telah kotor dan berkeringat lagi. Oh ya, aku akan mencuci tangan dan kakiku dulu. Ayolah Wulan, Raden. Kau pergilah dulu, Kakang. Biar aku duduk sebentar di sini. Aku ke sungai menemani Kakang Saka. Berhati-hatilah, Kak Wulan. Benarkah anak itu yang melakukannya? Benar-benar sukar untuk dipercaya. Anak itu kelihatannya mempunyai kepribadian yang kuat. Aku telah mengenalnya. Tapi jika karena kematian ayahandanya serta kakek Mayang Kuraya yang teramat dekat dengannya, bukan tidak mungkin anak itu menjadi lupa daratan. Dan ya, semua ini dilakukannya untuk memancing kemarahan Raden Sanjaya. Benar-benar aneh jika anak itu dapat bertindak seperti itu.
Biarlah. Jika memang benar, kelak semuanya akan terbukti. Kejadian ini terjadi seakan-akan disengaja. Terjadi di tengah perjalanan Raden Sanjaya. Akan kulihat saja. Pasti peristiwa selanjutnya akan menyusul. Aku harus segera membasuh kaki dan tanganku. Mungkin Raden Sanjaya sudah tidak sabaran lagi untuk melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Wukir. Sekarang bagaimana, Raden? Kita lanjutkan perjalanan ini? Kita lanjutkan. Aku harus dapat segera tiba di sana. Sedangkan perjalanan kita masih jauh sekali, Kakang. Aku harus segera tiba. Aku harus segera tiba di sana. Biarlah kelak setelah selesai urusanku, aku akan mencarinya. Mencari Raden Purbaya. Iya, kita harus segera memecahkan persoalan ini. Dan bukan tidak mungkin, persoalan ini merupakan satu garis dengan kejadian di kerajaan Pager Ageng, Banjaran, dan Jati Bandar. Dan juga Galuh. Iya, juga Galuh. Tidak usah kita sibuk mencari. Mereka juga pasti akan datang pada kita. Iya, kau benar, Bulan. Kukira juga begitu jadinya. Jika begitu perkiraan kalian, bagus sekali. Aku tidak perlu bersusah payah mencarinya. Biarlah sekali tepuk dua pekerjaanku selesaikan. Marilah kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya, Raden. Wulan, Iya. kau sudah siap? Aku sudah siap, Kakang. Marilah. Mari. Kita tinggalkan dahulu Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Sekarang, marilah kita ikuti kembali perjalanan Raden Purbaya dan Cempaka. Kak Cempaka, sebaiknya kita berhenti dahulu. Jangan terlalu memaksakan kuda ini. Bukankah Galuh sudah kita masuki? Sebentar lagi juga kita akan sampai di kota raja. Tapi lihatlah kuda kita sudah menjadi semakin limbung. Baiklah, kita berhenti saja sebentar. Hup, hup. Lihatlah itu Adik Purbaya, sebuah kota kecil di hadapan kita. Berarti kita harus melalui kota itu dulu, baru dapat tiba di kota Raja Galuh. Iya, lihatlah itu Kak, kuda kita demikian lelahnya. Agaknya dia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beristirahat. Agaknya kota ini cukup ramai. Lihatlah itu, para pedagang yang beriring-iringan meninggalkan kota dengan bakul-bakul yang kosong. Iya, mereka datang dari desa-desa di sekitar kota ini. Datang memasuki kota sebelum fajar, dan tengah hari seperti ini, mereka kembali ke desa mereka. Lihatlah itu, masih juga ada beberapa pedati yang memuat dagangan menuju ke arah kota itu. Shh, Adik Purbaya, lihatlah orang itu. Itu memperhatikanmu dengan wajah yang aneh. Iya. Hei, lihat, dia lari bagaikan dikejar setan. Hei, aneh. Ada apa dengan orang itu, Adik Purbaya? Nah, entahlah. Kau lihatlah wajahku. Apa ada yang salah dengan wajahku? Raden masih saja dapat bergurau. Iya, tentu saja, Kak. Habis sikap orang itu aneh. Memandangku, seakan-akan hidungku berpindah ke atas dahi. Apakah telah terjadi sesuatu dengan orang itu? Sudahlah, tidak usah kita mengurusi orang itu, Kak. Aku ingin memejamkan mataku beberapa saat. Sementara kuda kita beristirahat. Dan lagi, pasti kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Karena Istana Galuh sudah berada di hadapan kita. Iya, kau benar Adik Purbaya. Kita harus memusatkan segala perhatian kita pada Istana Galuh. Raden Purbaya beristirahat sambil memejamkan matanya. Sementara itu Cempaka tak jauh di sampingnya, bersandar santai memandangi ke arah gapura kecil jauh di hadapannya. 2 ekor patung kuda menghiasi gerbang kota tersebut. Seakan-akan merupakan penjaga gerbang kota kecil itu. Lamunan Cempaka seketika tersentak ketika melihat beberapa orang yang melintasi gerbang itu menuju ke arahnya sambil memandang dan menunjuk-nunjuk. Hei, apa mau mereka? Memandangi ke arah sini. Hei, bukankah salah seorang dari mereka adalah laki-laki yang lewat dengan wajah ketakutan? Oh, mereka menuju ke arah sini. Biarlah, akan kulihat saja. Apa mau mereka? Mereka kembali lagi ke kota dengan tergesa-gesa. Oh, ada apakah ini? Agaknya sesuatu telah terjadi di kota ini.
Apakah akan kuberitahukan Raden Purbaya saat ini? Agaknya ia tengah tertidur. Biarlah, kutunggu saja hingga ia terbangun. Agaknya Raden Purbaya demikian lelahnya. Aku tertidur, Kak. Sedikit sekali, belum berapa lama. Tapi itu kuda kita agaknya telah menjadi segar kembali. Kita lanjutkan saja perjalanan kita. Saya kira sebaiknya memang begitu. Ayolah, kita melalui kota itu. Saya kira sebaiknya kita menghindar saja, Raden. Kita melalui pinggiran kota itu, menyusuri hutan bambu itu. Mengapa harus melingkar? Bukankah arahnya ke sana? Dan lagi, siapa tahu kita akan bertemu dengan laki-laki aneh tadi. Kita bisa menanyakan apa yang aneh dengan diriku. Baiklah jika demikian. Ayolah. Hup, hiya, hiya. Berhati-hatilah adik Purbaya. Mungkin akan terjadi sesuatu dengan kita di kota ini. Iya, ketika engkau tertidur, beberapa orang memandangi kita dari kejauhan. Dari gerbang yang baru kita lalui itu. Biar saja, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, apa saya bilang, Raden? Dengarlah, bukankah banyak orang yang tengah mengepung kita? Biar saja, Kak. Kita lihat apa mau mereka. Nah, lihat itu. Agaknya mereka sudah mulai menampakkan diri. Kita berhenti di sini, Kak. Raden Purbaya bersama-sama dengan Cempaka berhenti di sebuah jalan yang cukup besar. Sementara itu di sekeliling mereka telah penuh dengan laki-laki dengan berbagai macam senjata di tangan. Mereka semua berdiri, diam tidak bergerak, seakan-akan tengah menunggu perintah. Agaknya mereka adalah penduduk kota. Mereka bukan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kita lihat saja. Sebentar lagi juga akan menjadi jelas. Nah, lihatlah itu. 2 orang penunggang kuda menuju kemari. Sungguh pun kalian berdua mempunyai kepandaian yang tinggi. Kami tidak gentar. Kami siap mati untuk membela harga diri kami. Kepercayaan kami. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi? Mengapa kalian semua bersikap tidak bersahabat dengan kami? Apakah kesalahan kami? Kau kira kami ini buta? Dengarlah, kami tidak bisa kalian permainkan begitu saja. Pembunuh biadab. Hari ini, kami akan membalaskan kebiadabanmu semalam. Ayo, bersiaplah kalian semua. Kita akan meringkus pemuda itu dan kawannya. Kita akan tangkap dan hukum mereka. Atau kita semua mati. Ayo. Tunggu. Ada apakah, Paman? Mengapa kalian semua menuduh kami seperti itu? Jelaskanlah apa yang sebenarnya telah terjadi di kota ini. Kami baru saja datang dari Karangsedana. Saat itu memang aku bersama dengan adikku tidak melihat. Tapi tidak sedikit dari penduduk kota ini yang menyaksikan perbuatan biadabmu membunuh dan membakar kuil suci. Majulah kalian yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa tadi malam. Dari kerumunan yang mulai merapat itu, keluar tidak kurang dari 10 orang. Dan di tangan mereka nampak menggenggam berbagai macam senjata, golok, parang besar, bahkan kayu pemukul dan pisau dapur. Wajah mereka nampak tegang. Di antara kegeraman wajahnya juga rona ketakutan tercermin dalam sikap dan gerak-geriknya. Ayo, katakan, bukankah orang itu yang tadi malam membunuh dan membakar di kuil kota ini? Ayo bicara, jangan kalian hanya berdiri mematung. Ayo bicara.
Ya, bicaralah Paman. Tapi sebelumnya, pandanglah saya baik-baik. Apakah benar saya adalah pembunuh itu? Apakah benar saya membakar kuil di kota ini? Perhatikan baik-baik. Raden Purbaya maju lebih mendekat pada kelompok kecil penduduk yang tengah dijadikan saksi oleh 2 orang pengawal kota Lumudan. Akan tetapi, beberapa di antaranya justru menjadi semakin ketakutan melihat Raden Purbaya mendekati mereka. Akan tetapi, salah seorang di antara mereka tiba-tiba melompat maju sambil berteriak menggeram marah. Mampus kau pembunuh keji! Lepaskan kau pembunuh keji. Bunuh kau. Kau harus mengganti nyawa kedua orang kakangku. Kukira kau bukanlah seorang pengecut anak muda. Lepaskanlah orang itu. Hadapilah kami pengawal utama kota Lumudan. Ayo. Paman, percayalah, kalian telah salah melihat orang. Adikku ini bukanlah pembunuh yang kalian cari. Apakah mungkin sekian banyak orang ini telah salah mata? Ha? Bersikaplah lebih jantan. Hadapilah kami. Jangan berkelit menghindar seperti orang licik. Hayo, lepaskan orang itu. Baiklah. Kubunuh kau. Hei, Rangko, mundur. Rangko, mundur. Tangkaplah pembunuh itu, Ki. Tangkaplah pembunuh itu, Ki Jambul. Dan serahkanlah padaku dahulu. Aku harus membalaskan kematian 2 orang kakangku. Ya, kau menyingkirlah. Biar kami yang akan menangkapnya. Adi Colang, tangkaplah anak itu. Baiklah, Kakang. Kami menyesal meninggalkan kota Lumudan tadi malam hingga terjadi peristiwa keji itu. Tapi dengan kami tangkapnya kau saat ini, tentu sebagian penyesalan kami terobati. Menyerah sajalah kau sebaiknya, anak muda. Maaf, Paman. Kami tidak merasa melakukan perbuatan keji itu. Bagaimana mungkin kami harus menyerah? Baiklah. Jika demikian, pantaslah anak muda itu berhasil membunuh para penduduk kota ini. Rupanya gerakannya memang sangat gesit. Aku khawatir Adi Colang tidak akan mampu menghadapinya. Berhati-hatilah Adi Colang. Pemuda itu cukup berisi. Hati-hatilah. jangan khawatir, Kakang. Aku akan menangkapnya, walaupun aku terpaksa melukainya. Raden Purbaya masih belum dapat menentukan sikap. Demikian juga Cempaka yang menonton di pinggir arena. Karena itu, Raden Purbaya hanya menghindar dan mengelak saja. Sejurus pun, ia tidak melakukan serangan balasan. Sampai akhirnya, ketika lawannya bertindak terlampau jauh dengan mencabut golok, Raden Purbaya mulai melayani dan mendesaknya. Raden Purbaya berhasil menangkap golok Ki Colang dengan 2 jarinya. Ki Colang berkutat beberapa saat, tapi tidak juga berhasil melepaskan goloknya dari jepitan 2 jari Raden Purbaya. Tapi laki-laki yang ternyata cukup memiliki pengalaman itu tidak kehabisan akal. Dengan tiba-tiba, ia melancarkan tendangan ke arah pinggang Raden Purbaya. Karena itu mampu menerima tendangan Adi Colang tanpa bergeming. Aku harus membantunya. Terima kasih, Kakang Jambul. Marilah kita kebong anak setan ini Adi Colang. Mari. Ki Jambul, apa yang telah terjadi di sini? Kami berhasil menemukan pemuda yang semalam telah membakar kuil dan membunuh pendeta dan penduduk kota ini. Anak muda, engkaukah yang telah melakukan perbuatan keji itu? Aku tidak tahu menahu dengan semua yang kalian tuduhkan. Bebaskanlah kami, Tuan Prajurit. Begitu mudahkah? Siapakah kalian ini sebenarnya? Ketahuilah, adikku ini adalah Raden Purbaya, putra mahkota dari kerajaan Karangsedana. Bagaimana bisa kalian sembarangan menuduhnya? Raden Purbaya. Siapakah nama dari pembunuh keji itu? Siapa nama pemuda keji yang telah membakar kuil suci di kota ini? Bukankah banyak dari kalian yang mengetahui? Raden Purbaya,
Pembunuh itu mengaku sendiri bernama Raden Purbaya. Dan jelas-jelas kami melihat sendiri bentuk dan wajahnya. Setan! Agaknya kalian semua berkomplot untuk menyudutkan kami. Raden, marilah kita hadapi mereka semua. Akan aku beri hajaran komplotan pembunuh kejam dari Galuh ini. Aku yakin mereka ini dan semua ini telah diatur oleh Sanjaya pembunuh biadab itu. Setan, mulutmu kotor. Hei, Ki Jambul, menyingkirlah. Pemuda ini memang seharusnya diurus oleh kerajaan. Dari kata-katanya semakin menjadi jelas bahwa dialah pembunuh keji itu. Ayo prajurit, kepung dan tangkap kedua orang itu. Jangan sampai lolos. Ayo, majulah kalian semua. Akan kubuat kalian menyesal telah menumbuk dan mempermainkan kami. Hup! Tunggu Kak. Kita menyerah saja. Menyerah pada kurcaci-kurcaci itu. Tidak, Adi Purbaya. Kita buat mereka untuk tidak mampu lagi berdiri. Bahkan tidak mampu untuk merangkak minta ampun. Aku tidak gentar, Kak. Menyerah bukan berarti takut. Tapi justru aku ingin lebih cepat bertemu dengan orang yang kita cari. Bawalah kami segera menghadap junjunganmu, Raden Sanjaya. Bagus, bagus. Jika kau menyerah, berarti kau adalah tawanan kami. Dan setiap tawanan dapat kami perlakukan sesuka hati kami. Tikus busuk. Hei prajurit, ikat kedua orang itu. Baik, Tuan. Cempaka yang semula akan berontak segera mengurungkan niatnya. Melihat Raden Purbaya mengerdipkan matanya. Dengan menahan gejolak amarahnya, Cempaka memejamkan matanya dan membiarkan dirinya diikat oleh prajurit Galuh. Kedua tangan mereka ditelikung dan diikat. Kemudian dari pundak hingga ke bawah pinggang, dengan tali yang cukup kuat, tubuh mereka digulung erat dan kemudian... Naikkan mereka ke atas kuda dan berangkat. Tidak perlu, ayo, naiklah ke atas kudamu, Kak. Hup! Agaknya kau seorang pemuda yang hebat. Tapi sayang, kalian adalah anak-anak muda yang bodoh. Ayo, berangkat! Tunggulah kau di sini, anak muda. Aku akan memanggil Ki Jaran. Mengapa kau tidak memanggil Raden Sanjaya junjunganmu? Aku membiarkan diriku diikat ini adalah karena ingin bertemu dan membuat perhitungan dengannya. Jangan bersikap gila. Hukuman yang akan kau terima akan menjadi semakin berat, Nona. Akulah yang akan menghukummu, prajurit gila. Lihatlah. Cempaka yang tidak dapat lagi menahan dirinya, mengerahkan kekuatan tenaga saktinya, dan sekejap saja, di hadapan pimpinan pasukan yang menangkapnya, tali-tali yang mengikat seluruh tubuhnya putus dan kemudian jatuh berserakan. Tenaga apakah yang telah dipergunakan gadis itu? Adik Purbaya, sudahlah, lepaskanlah ikatanmu itu. Baiklah, Kak Cempaka. Pemuda itu pun berhasil memutuskan tali-tali yang mengikat tubuhnya. Hoi, kepung dan jangan biarkan mereka lari. Mengapa aku harus lari? Justru sekarang aku yang ingin menjaga agar buruanku tidak lari dari istana ini. Hoi, Sanjaya, keluarlah kau, keluarlah. Aku ingin bertemu denganmu. Bagus, kau kini justru menggali kuburanmu sendiri dengan teriakanmu itu. Ada apa? Siapakah pemuda itu? Ki Jaran. Mereka adalah pengacau-pengacau kota Lumudan. Mereka lah pembunuh keji itu, pembakar kuil suci. Apakah kau tidak salah menangkap? Ki Jaran, penduduk kota Lumudan menjadi saksinya. Dan pemuda itu pun telah mengaku bahwa dirinya adalah Raden Purbaya. Dan kedatangannya kemari untuk mencari dan membuat perhitungan dengan Tuanku Sanjaya. Benarkah semua yang dikatakan perwiraku? Benar. Kami datang untuk mencari Raden Sanjaya. Suruh dia keluar. Kami ingin menyelesaikan persoalan kami. Dengarlah, Paman Jaran. Mungkin kami salah. Tapi kami harap Paman memberitahukan kedatangan kami. Tidak mungkin, Adik Purbaya. Lencana bergambar Garuda Emas ini menjadi buktinya. Dan kedatangan kita yang disambut dengan sikap bermusuhan tidak dapat dipungkiri lagi. Ayo, beritahu Sanjaya. Aku ingin bertemu dengannya. Katakan.
Aku Cempaka ingin bertemu dengannya. Kedatangan kalian dan maksud yang kalian utarakan terlalu mencari cara. Junjungan kami tidak tahu menahu tentang malapetaka yang terjadi di Karangsedana. Sudahlah, Paman. Kami tidak ingin banyak bicara. Semuanya akan menjadi jelas dan jernih jika Sanjaya keluar menemui kami. Maaf, junjungan kami saat ini tidak berada dalam istana. Dan untuk kelancangan kalian, kami terpaksa menahan kalian di sini. Dan kami akan mengadili kalian dan menyelesaikan persoalan ini sekembalinya junjungan kami. Ayo, tangkap kembali anak muda itu. Hah, boleh kalian coba. Serang, dan tidak perlu ragu untuk melukainya. Aku harus membantu para perwiraku itu. Anak muda itu terlampau tangguh untuk dihadapi mereka. Sudah, Raka. Tidak ada artinya kita melayani mereka. Mari kita cari saja Raden Sanjaya di dalam sana. Kau benar, adik Purbaya. Marilah. Raden Purbaya dan Cempaka melenting tinggi dan kemudian melesat menuju pendopo istana. Akan tetapi, belum sempat... Raden Purbaya dan Cempaka tidak lagi menghiraukan kelompok pasukan Galuh yang menyerang mereka. Raden Sanjaya kini menjadi incaran mereka. Untuk itu mereka kemudian melenting dan melesat menuju ke dalam istana. Akan tetapi, Anda sekarang belum masih lagi ia mendengarkan berhasil menginjak Sandiwara tangga Radio pendopo di istana. channel Memori Sebuah 80. bayangan melesat dan kemudian menahannya dengan sebuah pukulan yang sangat hebat. Kaukah itu? Benar, Paman. Saya Raden Purbaya dan ini Kak Cempaka. Ada apa, Raden? Mengapa sampai terjadi keributan seperti ini, Raden? Saya hendak memasuki istana dan mencari Raden Sanjaya. Untuk apakah kalian mencari Raden Sanjaya? Dia mempunyai satu urusan dengan kami. Berilah kami jalan, Paman Setakaling, Paman Dampu Awu. Jika kau ingin masuk sebagaimana seorang tamu yang baik, aku akan memberikan izin. Tapi jika kau ingin masuk sebagaimana seorang begal liar, jangan harap kau dapat lakukan. Maaf, Paman. Kami tidak perlu melihat-lihat istana ini. Tapi kami memerlukan Raden Sanjaya. Dia sudah mengerti akan maksud kami. Panggillah dia, Paman. Suruh keluar. Kalian sudah benar-benar tidak memandang muka lagi pada kami. Maafkan kami, Paman Dampu Awu. Tapi urusan kami adalah sangat penting. Dan menyangkut nyawa ayahanda saya dan juga nyawa kakek Mamangkuraya. Aku mengerti. Aku mengerti, Raden. Tapi sayang sekali. Saat ini Raden Sanjaya tidak sedang berada di istana. Jadi, kapan kami dapat bertemu dengannya? Kami tidak bisa menentukan. Raden Sanjaya pergi untuk waktu yang lama. Paman, apakah Paman dapat memberikan izin pada kami untuk mencarinya? Mencarinya dalam istana ini? Iblis betina. Rupanya kau tidak mempercayai kata-kataku. Kakang,
Maafkan, aku harus memberikan pelajaran pada wanita yang tidak tahu sopan santun dan tidak menghargai kita. Tunggu dulu, adik Dampu Awu, tunggu. Biarlah semuanya kita serahkan pada Raden Sanjaya. Benar, Paman. Maafkanlah kelancangan Kak Cempaka. Kami percaya akan kata-kata Paman. Tapi, dapatkah Paman menunjukkan kemana Raden Sanjaya pergi? Raden Sanjaya pergi ke Gunung Wukir. Apa mau kalian? Mencarinya dengan menyusul kepergiannya. Kau pikir kau akan dapat dengan mudahnya meninggalkan halaman istana ini? Apa maksud Paman Dampu Awu? Dengarlah, Raden. Kami mengharap Raden tinggal di sini. Kami kira tidak sampai 1 purnama Raden Sanjaya akan kembali. Apakah maksud Paman Setakeling akan menahan kami berdua di sini? Sudah tentu, Purbaya. Kau kira perbuatan biadab yang telah kau lakukan itu akan dapat dengan mudah kami lupakan? Dengarlah, ini adalah Galuh dan bukan Karangsedana. Kau tidak akan dapat berlaku semaumu, seenak perutmu. Baiklah, kita lihat saja. Kita buktikan. Akan kutunjukkan bahwa aku akan dapat berlaku seenak perutku di sini. Kak Cempaka, kau tidak bisa selalu mengalah, adik Purbaya. Mereka agaknya tengah menyiapkan satu perangkap. Kau lihatlah itu. Apa maksud mereka jika bukan perangkap? Mereka sudah mengatur semuanya. Mereka sudah menyadari akan kedatangan kita. Dan mereka mulai dengan penduduk kota. Menghasut penduduk kota. Ayolah adik Purbaya, kita masuk ke dalam istana. Dan kemudian kita tinggalkan tempat ini. Tidak perlu, Kak. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Hup, hup. Oi, jangan lari, Raden. Hup, hup. Biarkan kami pergi, Paman. Iya. Hup, hei, hei, iya. Hup, hei, hei, iya. Nyerahlah saja anak liar. Hup, Cempaka yang melihat Raden Setakeling menyerang Raden Purbaya segera saja bersiap untuk membantunya. Akan tetapi, Dampu Awuk yang tidak jauh berada di hadapannya mendekati dan kemudian menjulurkan tangan siap untuk meringkusnya. Menyerahlah saja anak liar. Cempaka yang melihat serangan-serangan mengarah ke bagian pundak dan pinggangnya menyadari bahwa Dampu Awuk hendak membuatnya lumpuh tak berdaya. Akan tetapi, dengan gerakan-gerakan yang sangat mengejutkan, Cempaka justru berhasil membuat anggota Ning Sewu itu berguling, melompat, menghindari serangan mendadak dan tidak terduga-duga. Agaknya kau memiliki kepandaian yang tinggi. Sekarang kau jagalah seranganku ini. Kincir metu tingkatan ke-7. Apakah baru sampai tingkatan ke-7 yang Paman kuasai? Bagaikan baling-baling, serangan Dampu Awuk menggulung tubuh Cempaka. Akan tetapi, dengan kelincahan geraknya, Cempaka berhasil keluar dari gurungan serangan yang membadai. Bahkan tanpa diduga dan disangka-sangka, melakukan serangan sambil melompat, berpindah ke kiri dan ke kanan, dan seleret sinar yang membawa kekuatan yang sangat hebat keluar dari setiap ayunan tangannya. Itukah kincir metu tingkatan ke-10? Kakek Mamangkuraya keterlaluan memberikan ilmu langka itu pada orang liar sepertimu. Aku tidak dapat menggerakkan tubuhku lagi. Kakang Seta pun belum berhasil menjatuhkan Raden Purbaya. Benar luar biasa kepandaian mereka. Paman Seta, biarkanlah kami tinggalkan tempat ini. Kami tidak mempunyai persoalan dengan Paman. Maaf, Raden. Aku telah berjanji kepada Raden Sanjaya mencari orang yang mengacau di kota Lumudan. Sekali lagi, Paman, kukatakan, aku bukanlah orang yang Paman sangka. Karena itulah saya menghendaki agar Raden mau tinggal kira-kira 1 purnama di sini. Menunggu kepergian mereka ke Gunung Wukir. Paman Setakeling, bukankah itu sama saja dengan menahan kami? Maafkan kami, Cempaka. Lihatlah, itu semua perwira dan prajurit telah bersiaga. Seandainya aku ingin melepaskan kalian, orang-orang itu tentu tidak akan rela. Baiklah, Paman. Kami akan mengikuti apa yang akan Paman lakukan saja. Kami telah siap. Pengabdianmu hebat sekali, Purbaya. Kepandaianmu hebat sekali, Purbaya. Kakek Mamangkuraya benar-benar pandai memilih murid. Tapi sekarang berhati-hatilah kau, Purbaya. Ayo. Terima kasih, Paman.
Aku akan berhati-hati. Hup, hup, hup. Raden Setakling menyerang dengan cepat ke arah dada Raden Purbaya, dan pemuda putra mahkota Karang Sedana itu mengenal akan kehebatan serangan lawannya. Karena itu, ia memiringkan tubuh menghindarinya. Tapi ternyata serangan itu ditarik kembali dan kini memotong dada Raden Purbaya mendatar. Jangan lari, Raden. Benar-benar luar biasa kepandaian Purbaya. Awas, Raden. Kajipaka, tinggalkan tempat ini. Pergi ke arah timur sana. Aku akan menyusulmu. Kau tidak boleh lari, Raden. Ayo, Raden. Tingkatan ke-10-nya demikian mantap. Larilah, Kak. Kita hadapi bersama Paman Setakling. Mainkan kelelawar sakti. Biar aku menyerangnya dengan semedi Dewa Gila. Ayo Kajipaka, kita tinggalkan tempat ini. Begitu keduanya menggelarkan aji semedi Dewa Gila dan kelelawar sakti secara berpasangan, belum sampai 10 jurus kincir metu yang digelarkan Raden Setakling tidak dapat lagi berkembang. Raden Setakling terdesak hebat oleh serangan-serangan yang saling mengisi antara Raden Purbaya dan Cempaka, sampai akhirnya. Luar biasa sekali kedua anak itu. Gerakan serangan mereka secara berpasangan demikian kompak dan saling mengisi. Dan kedua ilmu yang digelarkan mereka pun agaknya benar-benar serasi digelarkan untuk berpasangan. Semedi Dewa Gila dan kelelawar sakti. Kakang. Hadi dan Bu Awu. Tolonglah aku, Kakang. Kau Adi. Apa yang terjadi dengan dirimu, Adi? Kau terluka? Pukulan Cempaka mengenai tepat jalan darah di sekitar pinggangku. Karena itu, aku tidak dapat menggerakkan tubuhku, Kakang. Sebentar. Paman Joran Pucang, kau bisa membubarkan pasukan dari halaman istana ini, Paman. Maaf, aku tidak berhasil menangkap kedua anak itu, Paman. Bubarkan, dan kita akan berbicara di pendopo itu. Aku akan membebaskan adikku dulu dari totokan anak itu. Sebentar aku. Bubarlah kalian semua dan kembali ke pos kalian masing-masing. Bagaimana keadaanmu, Adi? Iya, sudah lumayan, Kakang. Tubuhku agaknya sudah dapat kugerakkan lagi. Hati-hati. Lihatlah, Kakang. Nah, marilah kita duduk dan beristirahat di pendopo itu. Kita menunggu Kijaran Pucang untuk membicarakan masalah dua anak dari Karang Sedana itu. Apakah kau ingin kita beristirahat, Kak Cempaka? Tidak usah, Adi Purbaya. Kita terus saja menuju arah timur. Kita akan mencari kuda untuk tunggangan kita. Perjalanan ke Gunung Wukir bukanlah suatu perjalanan yang pendek. Keduanya terus berlari hingga tiba di sebuah kota. Beberapa saat mereka beristirahat dan mencari 2 ekor kuda untuk tunggangan mereka. Dan tidak beberapa lama kemudian, keduanya pun sudah berderap di atas kuda tersebut menuju arah timur. Apakah Kak Cempaka tahu di mana letak Gunung Wukir? Untuk mencari sebuah gunung, kukira bukanlah suatu kesulitan, Adi Purbaya. Kita menuju ke arah timur saja. Dan setelah 2 atau 3 hari perjalanan berkuda, kita tanyakan tentang gunung itu. Ya, baiklah, Kak. Hiya. Kak Cempaka,
Karena menurut berita yang pernah kudengar, Raden Sanjaya menggulingkan kekuasaan Prabu Sora bersama-sama dengan Bibi Anting Wulan dan Paman Saka. Tapi tadi kita tidak melihat mereka. Aneh sekali. Kemanakah mereka itu? Kenapa hal itu menjadi pikiranmu, Adi Purbaya? Aku khawatir keduanya bersama-sama dengan Raden Sanjaya ke Gunung Mukir. Apakah kau gentar? Tidak, aku tidak gentar, Kak. Tapi dengan demikian, pekerjaan kita menuntut balas kematian Ayahanda dan Kakang Landayan dapat terhambat dengan kehadiran mereka. Bibi Wulan memang tidak bersikap baik selama ini padamu. Aku menjadi sangat penasaran. Karena itu, biarlah kita bertemu dengannya. Aku tidak ingin berselisih dengan Bibi Anting Wulan. Heh, kau takut? Tidak, tapi aku tidak ingin berselisih saja. Sudahlah, kita lihat saja bagaimana yang akan terjadi nanti. Sementara itu, di pinggiran sungai Pelus yang cukup besar, berdiri sebuah kerajaan kecil yang bernama Sokaraja. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Suradipati. Baginda Suradipati memiliki kepandaian yang sangat tinggi dan juga banyak memiliki jago-jago yang menjadi andalannya. Suatu siang, di desa Slomerto yang berada dalam kekuasaan Sokaraja. Ada apa kau berteriak-teriak seperti itu, Ki Bondang? Hah? Ada mayat, ada kepala, melotot kepala. Ada mayat? Di mana? Hah? Dan mayat siapa? Hah? Aku tidak tahu. Dasar gila, tidak waras. Aku akan jadi gila jika melayani orang seperti itu. Ada-ada saja orang gila seperti Ki Bondong. Kemarin berteriak-teriak, berpura-pura tenggelam di sungai Pelus. Apa itu? Benarkah pandanganku? Sebuah kepala. Ada kepala. Ada kepala. Berhati-hatilah. Angkat kepala itu kemari, ayo. Awas. Kalian jangan hanya bengong di situ. Ayo cari bagian tubuhnya yang lain. Ayo. Ki Ganda, aku menemukan bagian tangan Ki Ganda. Ya. Hai, diamlah kalian semua, diam. Jangan berteriak-teriak seperti itu. Ayo diam. Kembalilah kalian yang takut. Jangan berada di tempat ini. Dumung, Jantra, cari terus bagian tubuh orang ini yang lain. Ayo, menyingkir kalian. Jangan mengganggu kami yang sedang bekerja. Ayo menyingkirlah. Hei, kau kemari, Ki Margo. Baik, Ki. Apa yang kau ketahui tentang mayat ini? Siapa yang telah melakukannya? Saya tidak tahu, Ki. Saya tidak Ki Ganda. Saya hanya melihat kepalanya dan kemudian berlari memberitahukan Ki Ganda. Apakah saat itu kau tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar tempat ini? Tidak, Ki, tidak. Oh, setan. Iblis kejam. Siapakah yang ingin merubah kedamaian desa ini? Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku tidak akan membiarkan desa yang telah dipercayakan Baginda Suradipati padaku menjadi cacat, menjadi kacau, menjadi resah, dilanda ketakutan dan kegelisahan. Teruskan pencarian seluruh bagian tubuhnya. Lalu temui aku di rumah. Ki Ganda. Ada apa lagi, Ki Margo? Ada apa lagi? Sebelum saya melihat kepala itu, saya bertemu dengan Ki Bondong. Ki Bondong. Dan
Dia yang memberitahukan saya. Dia yang tahu tentang mayat itu lebih dahulu. Ki Bondong. Iya, Ki. Laki-laki tidak waras itu. Benar, Ki Ganda. Laki-laki tidak waras itulah yang pertama-tama melihatnya. Baiklah. Mungkin aku akan dapat keterangan darinya. Ya, aku akan mencoba menanyakan orang gila itu. Daripada persoalan ini tertutup sama sekali. Hei, Jantra, Dumung. Ya. Carilah Ki Bondong. Setelah kau temukan bagian tubuh orang itu. Baik, Ki. Dan kau, Margo. Ya. Bantulah untuk menemukan Ki Bondong. Iya, Ki. Aku harus dapat menyingkap pembunuhan keji ini. Baik, Ki Ganda. Saya akan berusaha menemukan Ki Bondong. Sementara di pinggiran sebuah sungai, terlihat beberapa orang gadis yang tengah asik mencuci dan mandi. Dan ketika seorang di antara mereka merasa puas menyegarkan tubuhnya dengan mandi dan bermain di sungai, ia meninggalkan sungai itu seorang diri. Entah mengapa tiba-tiba saja hatiku menjadi berdebar-debar. Aku tidak dapat lagi menunggu kawan-kawanku yang mencuci di sungai. Dan lagi, pakaianku sudah ada yang mencucinya. Untuk apa aku berlama-lama di sungai? Ada apakah ini? Hatiku menjadi semakin berdebar saja. Aku harus cepat kembali. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun dengan orang tuaku di rumah. Apa itu? Tubuhku tiba-tiba saja menjadi lemas. Aku tidak dapat lagi menggerakkan kakiku. Harimau itu mendekatiku. Tolong aku, tolong. Perempuan desa itu tiba-tiba saja dapat berdiri dan kemudian berlari secepat-cepatnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja tubuhnya jatuh terguling. Sementara harimau yang melihat buruannya lari, mengejarnya, dan kemudian beberapa tombak di hadapan buruannya yang terguling jatuh. Dia berhenti dan kemudian merandek siap menerkam. Gadis yang menjadi ketakutan itu kembali mencoba untuk bangkit, dan ketika dia hendak lari mengayunkan kakinya, tubuhnya tertumbuk pada tubuh seseorang. Ada apakah? Mengapa kau berlari bagaikan? Tolong. Harimau itu hendak menerkamku. Tolonglah aku. Rupanya harimau ini yang menjadi masalah bagimu. Tenanglah. Dan jangan takut, Manis. Aku akan mengusir dan memberi hajaran pada harimau itu. Ayolah mendekat kemari, Belang. Ayo, kenapa kau menjadi ragu? Maju dan seranglah aku. Jika kau memang takut, tinggalkanlah tempat ini dan jangan kembali ke desa ini. Hai! Ayo, bangkitlah kembali. Serang kembali aku. Jangan hanya berani mengganggu yang lemah. Kijang, kelinci, dan gadis-gadis yang lemah. Ayo, aku sudah bersedia. Hai! Pemuda tampan yang baru saja tiba-tiba itu mempermainkan harimau yang hampir sebesar anak sapi. Dan ketika tampak menjadi bosan dengan permainannya itu, pemuda tampan itu kemudian berteriak panjang dan memukul keras ke arah harimau itu. Hei, kenapa kau lari, Belang? Tunggu, permainan ini belum lagi selesai. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tuan telah menyelamatkan jiwa saya. Terima kasih. Sudahlah, bangkitlah, Nona. Siapakah Nona ini? Dan mengapa bisa sampai dikejar-kejar oleh harimau? Saya tidak mengerti. Saya baru saja kembali dari sungai. Dan tiba-tiba saja harimau itu berada di jalan
yang biasa kami lalui. Aneh sekali, tidak pernah kami menjumpai harimau di desa ini. Sudahlah, kini kau selamat dan kau boleh kembali ke rumahmu. Siapakah Tuan ini? Saya baru pertama kali melihat Tuan di sini. Tentu saja, karena aku baru saja tiba di desamu ini. Namaku Purbaya. Aku kini tengah dalam perjalanan ke arah timur. Apakah nama desamu ini? Selamerto, Tuan. Kenapa kau memanggilku terus-menerus dengan sebutan Tuan? Panggillah aku dengan sebutan Kakang. Iya, Kakang. Tentu kau tidak keberatan, bukan? Karena aku mungkin akan beberapa hari menginap di desa ini. Begitukah, Kakang? Kakang Purbaya. Ya, aku akan tinggal beberapa hari di sini. Di manakah Kakang akan menginap? Aku masih belum tahu. Datanglah ke rumahku, Kakang Purbaya. Rumahku cukup besar. Kakang dapat dengan mudah mencarinya. Aku adalah putri kepala desa di sini. Namaku Surti. Maukah Kakang datang ke rumahku? Aku akan memperkenalkan Kakang dengan ayah dan ibuku. Ya, kelak aku akan mencarimu di rumahmu. Kau boleh kembali sekarang, Surti. Baiklah, Kakang. Terima kasih atas pertolonganmu. Kakang. Ada apa lagi, Surti? Aku khawatir harimau itu akan muncul secara tiba-tiba di hadapanku. Maukah Kakang mengantarkan aku? Baiklah Surtiku yang manis. Kemudian, pemuda yang mengaku bernama Purbaya itu mengantarkan Surti kembali. Mereka jalan berdampingan. Sebelah tangan pemuda itu merangkul pundak Surti. Gadis desa itu menjadi semakin berbunga-bunga hatinya berjalan dirangkul erat seorang pemuda yang sangat tampan. Dan ketika tiba di pinggiran desanya. Kakang Purbaya, lepaskanlah rangkulan tanganmu. Malu jika sampai dilihat orang. Maaf jika kau sampai marah. Tidak, Kakang. Tidak. Tapi aku malu jika sampai aku dilihat orang. Nah, kau sudah sampai di keramaian desamu. Jangan, Kakang. Ikutlah aku. Aku ingin sekali memperkenalkanmu. Memperkenalkan penolong jiwaku. Aku ingin menceritakan kehebatanmu pada ayahku. Maukah kau, Kakang? Baiklah, mari. Kau baik sekali, Kakang. Itu ayahku, Kakang. Ayah! Ayah, aku Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Jika tidak ditolong oleh pemuda itu. Pemuda itu siapa? Katakan, apa yang terjadi dengan dirimu, Nduk? Seekor harimau, Ayah. Seekor harimau hampir saja menerkamku. Harimau? Seekor harimau ada di desa ini? Apakah kau berkata sungguh-sungguh itu? Iya, Ayah. Dan untunglah ada Kakang Purbaya. Dia telah menyelamatkan jiwaku, Ayah. Iya. Siapakah kau ini, anak muda? Aku tidak pernah melihatmu di sini. Dan juga di desa-desa sekitar sini. Sudah tentu, Paman. Karena saya berasal dari tanah Pasundan. Pasundan? Dan saya tengah dalam perjalanan menuju timur, Gunung Wukir. Hanya seorang diri sajakah kau melakukan perjalanan ini? Dengan seorang kawan. Kami berpisah. Dan saya akan menunggunya di desa ini. Mungkin malam ini atau juga mungkin besok atau lusa. Maafkan aku, anak muda, jika penyambutanku ini kurang berkenan di hatimu.
Maafkan. Karena saat ini kami sedang diamuk kemelut misteri. Seorang laki-laki yang mungkin penduduk desa ini. Kami dapati terbunuh dengan tubuh terpotong di pinggir timur desa ini. Biadab. Biadab. Benar-benar biadab orang itu. Jika saja aku dapat menemukannya. Marilah kita kembali, Surti. Ayolah, kami ke rumah. Akan kami suguhi sedikit hidangan sebagai tanda terima kasih. Baiklah. Kepala Desa Slomerto mempersilahkan pemuda tampan yang mengaku bernama Purbaya untuk singgah ke rumahnya. Surti yang berada di sampingnya kelihatan berseri gembira dan setibanya di rumah. Masuklah anak muda, mari. Terima kasih, Paman. Temui ibumu di belakang dan beritahu perlahan-lahan peristiwa yang baru saja menimpamu itu. Baiklah, Ayah. Baiklah, Ayah. Tunggulah sebentar, Kakang Purbaya. Aku akan kembali dengan minuman hangat dan kue yang enak. Ibu! Ibu! Nah, Surti adalah anakku satu-satunya. Dia agak sedikit manja. Aku harap kau tidak menjadi tersinggung dengan ulahnya itu. Tidak, Paman. Sama sekali tidak. Ki Janda! Janda! Ada apa lagi? Tunggulah sebentar, Purbaya. Kami menemukan lagi sesosok tubuh. Apakah bagian tubuh yang kulihat tadi? Bukan, Ki. Lalu? Sesosok tubuh lainnya dan beberapa orang penduduk dapat mengenali kedua mayat itu. Bagaimana keadaan mayat yang baru kau temukan itu? Yang ini sedikit lebih baik. Hanya terbunuh oleh tusukan pedang. Baiklah. Akan kulihat ke sana. Kau tunggulah. Maaf, Purbaya. Sesuatu telah terjadi di desa kami. Kau tunggulah saja di sini. Sebentar aku akan kembali dan berbincang-bincang kembali denganmu. Maaf ya. Apakah Paman memerlukan bantuanku? Tidak. Kau duduk dan beristirahatlah. Istriku tentu ingin bertemu denganmu. Aku pergi dulu. Mari, Chandra. Loh, kenapa itu? Mengapa ayahmu tergesa-gesa meninggalkan rumah? Inikah dia pemuda yang kau ceritakan itu, Surti? Iya, Bu. Ini Kakang Purbaya yang kuceritakan. Kakang, perkenalkan ini ibuku. Saya Purbaya. Anak muda yang gagah dan tampan. Terima kasih atas pertolonganmu. Duduklah kembali. Duduk dulu. Ibu akan ke belakang membuatkan air dan sedikit kue untukmu. Tidak usah repot-repot, Bu. Hanya sedikit minuman dan makanan sebagai tanda terima kasih kami saja. Aku merepotkanmu saja, Surti. Tidak, Kakang. Kakang sebaiknya menginap di sini. Kakang dapat menunggu teman Kakang itu di rumah saya. Tapi... Tolong! Ada seorang jahat masuk ke rumahku!
Ibu, tunggulah, biar aku lihat ke belakang. Tolong! Itu dia orangnya. Itu, lari ke sana. Tunggulah di sini, biar saya akan mencoba menangkapnya. Oh, ada apakah, Bu? Siapa yang telah mengganggu Ibu? Tiba-tiba saja orang itu muncul, melayang dari atas langit bagaikan terbang. Lalu di manakah Kakang Purbaya, Bu? Kawanmu itu hebat sekali, Surti. Tentu ia akan dapat menangkap orang itu. Kawanmu itu juga terbang melewati atap rumah kita, menyusul orang jahat tadi. Aku harus memberitahu Ayah. Jangan pergi, Surti. Tidak, Bu. Ayah harus tahu dan mengejar Kakang Purbaya. Aku khawatir jadi apa-apa dengan Kakang Purbaya. Surti! Kemana orang itu? Benar-benar hebat ilmu lari cepatnya. Hei, keluarlah kau! Jangan bersembunyi! Aku tahu kau pasti ada di sekitar ini. Keluarlah sebelum aku yang berhasil menemukanmu. Aku Amista. Oh, ternyata tuanku. Cepat kau rubah kembali bentukmu. Aku tidak bisa tenang berbicara dengan bentuk musuhku dengan orang yang kubenci. Baiklah, tuanku Prabu Sora. Perlahan-lahan, tubuh pemuda tampan yang mengaku bernama Purbaya mengabur dan kemudian muncul sebuah bentuk tubuh tinggi kurus berkulit legam hitam dan sedikit bungkuk. Ternyata pemuda tampan yang mengaku bernama Purbaya adalah samaran dari resi asing yang kita kenal dengan nama Resi Amista, seorang resi yang menguasai kekuatan hitam yang sangat hebat. Ada apakah tuanku datang mencari hamba ke desa itu? Kau jangan tenggelam dengan gadis desa itu. Selesaikan tugasmu. Rencana yang telah kita jalankan. Aku tidak ingin terlambat. Hingga Raden Purbaya lebih dahulu tiba di sini. Sebelum semuanya selesai kita atur. Bukankah ini merupakan salah satu dari rencana kita? Sudah, cepat saja kau selesaikan. Bunuh seorang laki di hadapan ayah gadis itu. Dan cepat lainnya sesuai dengan rencana. Jangan lupa, tuanku. Hamba tidak akan membongkar rencana itu. Tapi semua itu akan terbongkar dengan sendirinya. Tuanku, lepaskanlah orang gila yang kita sembunyikan itu. Iya, baiklah. Aku akan melepaskannya saat matahari terbenam sebentar lagi. Sekarang, lakukan tugasmu sebaik-baiknya. Aku tidak ingin rencana yang kau persembahkan ini gagal. Kembalilah ke wujud anak muda itu. Dan kembali segera ke desa Selomerto. Baik, tuanku. Setelah kembali ke bentuk Raden Purbaya yang siap untuk dikorbankan, Resi Amista kembali ke desa Selomerto. Oh, itu dia Kakang Purbaya. Kakang Purbaya. Oh, Kakang. Aku memberitahukan ayah untuk mengejarmu, Kakang. Aku khawatir akan terjadi sesuatu dengan dirimu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Apakah kau berhasil mengejar orang itu? Maaf, Paman Ganda. Aku tidak berhasil mengejarnya. Agaknya, dia benar-benar seorang maling yang pandai. Kepandaian larinya sangat hebat. Sudahlah, Kakang. Sebaiknya kita kembali saja. Ayahanda, saya jalan lebih dulu. Baiklah, pergilah kembali. Oh ya, Jantra. Apakah belum juga dapat ditemukan Ki Bondong? Belum, Ki. Hampir seluruh penduduk desa saya mintakan bantuannya untuk menyelidiki di mana dia berada dan segera menangkapnya jika melihat laki-laki tidak waras itu. Bagus. Jika berhasil, bawalah secepatnya laki-laki itu. Baik, dan Ki. secepatnya menghadapku. Iya, baik, Ki. Kami akan terus berusaha mencarinya. Kami pamit untuk terus berkeliling. Pergilah. Aku akan kembali ke rumahku. Istriku menjadi cemas seorang diri di rumah. Bu,
Ibu, Bu, di manakah kau, Bu? Aku di sini, Kakang, di dalam kamar. Di mana kau? Di sini, Kakang, di kolong ranjang. Aduh, Ibu, kau mengejutkan aku saja. Kukira kau tidak berada di rumah. Aku takut sendirian di rumah, Kakang. Jadi aku masuk dan bersembunyi di kolong ranjang. Seharusnya kau duduk saja di halaman menungguku. Kau justru akan menjadi aman berada di luar rumah. Banyak penduduk yang lalu lalang. Entahlah, Kang. Aku takut sekali. Aku takut. Jadi aku bersembunyi. Sudah. Di mana Surti? Anda sekarang Apakah masih dia belum mendengarkan kembali? Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bukankah dia mencarimu? Mencariku? Apakah kau belum bertemu dengannya? Dan bagaimana dengan anak muda itu? Apakah dia berhasil menangkap pencuri yang masuk ke rumah kita? Aku telah bertemu dengan Purbaya. Dan Surti telah kembali lebih dahulu kemari. Aneh. Mengapa ia belum sampai ke rumah? Jadi kau telah menemukan kembali anak muda itu? Iya. Tapi mengapa Surti belum juga tiba? Bukankah Surti bersama dengan pemuda yang bernama Purbaya itu yang menyelamatkannya dari keganasan harimau besar? Kenapa kau jadi bingung dan khawatir begitu, Kang? Biarkanlah mereka bermain dan berkeliling di desa. Pemuda memiliki kepandaian yang tinggi. Dia mampu melindungi Surti dari orang-orang jahat yang akan mengganggunya. Tapi desa kita saat ini tengah dihantui oleh hadirnya seorang pembunuh yang sangat keji, Bu. Pembunuh yang keji? Iya. Apa yang telah terjadi di desa kita, Kang? Itulah. Makanya aku segera lari kembali. Begitu mengantarkan pemuda itu kemari. Dari seorang penduduk aku menemukan mayat seorang laki-laki yang terbunuh dengan anggota tubuh yang terpisah. Dan baru saja juga ditemukan sesosok tubuh lainnya yang juga telah tidak bernyawa, Bu. Siapakah mereka yang telah terbunuh itu, Kang? 2 orang warga desa kita, Ki Jaro dan Ki Mungsu. Mereka adalah 2 warga kita yang sangat baik, tidak mempunyai musuh. Benar-benar pembunuh keji. Aku akan mengiris seluruh tubuhnya sebelum kuserahkan pada Baginda Suradipati. Untunglah Surti bertemu dengan Purbaya, Kang. Seandainya saja mereka bisa hidup bersama. Seandainya Surti bisa mempunyai suami seperti Purbaya, tentu kita akan tenang, Kang. Iya, Kakak. Pemuda itu memiliki kepandaian yang sangat hebat. Dia mampu melompat tinggi bagaikan terbang. Aneh. Siapakah dia sebenarnya? Lalu mengapa kehadirannya bersamaan dengan terjadinya pembunuhan di desa ini? Hei, Kang. Apakah kau mencurigainya? Hati-hatilah, Kang. Aku mengenal pemuda itu. Anak muda sehalus dan seramah dia. Mana mungkin seorang pembunuh keji seperti yang kau ceritakan tadi? Iya, Bu, iya. Aku lelah dan pusing sekali, Bu. Biarlah aku beristirahat beberapa saat ya. Sebentar lagi hari akan gelap. Dan aku tentu akan meronda semalam-malaman. Biarkanlah aku beristirahat sebentar, Bu. Mengapa kau mengajakku ke tempat seperti ini, Kakang Purbaya? Kau belum lagi beristirahat. Minuman hangat menantimu di rumahku. Apalah artinya minuman hangat dibandingkan dengan berdua-dua bersamamu di tempat seperti ini? Kakang, benar. Aku berkata sungguh-sungguh. Aku tertarik untuk duduk memandangi sungai Pelus yang mengalir jauh di bawah kita. Apakah kau tidak suka untuk berdua-dua seperti ini? Aku suka sekali, Kakang. Aku suka. Lihatlah itu matahari sore. Iya, Kakang. Sejak tadi, memang matahari sore itulah yang menjadi perhatianku. Apakah benar hanya cuma matahari sore yang menjadi perhatianmu? Iya, Kakang. Iya. Iya.
Iya, Kakang. Jika saja aku memiliki kepandaian yang tinggi dan dapat terbang ke angkasa, aku akan terbang ke matahari sana. Akan kupadamkan sinarnya yang menarik perhatianmu itu. Kakang. Sudahlah, kita kembali saja. Kenapa, Kakang? Apakah Kakang marah? Tentu saja. Sejak tadi kita duduk bersama-sama. Tapi mengapa justru matahari sore itu yang menjadi perhatianmu? Iya, saya berdusta, Kakang. Apa maksudmu? Bukan matahari sore yang menjadi perhatian saya sejak tadi. Lalu apa? Sungai Pelus yang nampak indah dari sini? Ataukah bukit hijau yang membentang di belakangnya? Tidak, Kakang. Bukan itu. Lalu apa? Kakang Purbaya. Sudahlah, marilah kita kembali saja. Kenapa, Kakang? Apakah Kakang marah? Ya, tentu saja. Sejak tadi kita duduk bersama-sama. Tapi, mengapa justru matahari sore yang menjadi perhatianmu? Maaf, Kakang. Saya berdusta. Apa maksudnya? Bukan matahari sore yang menjadi tumpuan perhatian saya, Kakang. Lalu apa? Sungai Pelus yang nampak indah dari atas sini? Ataukah bukit hijau yang membentang di belakangnya? Bukan itu, Kakang Purbaya. Lalu apa? Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. 1, 2, 3. Kah? Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, Bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, Bombat, Bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi 6 dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Surti? Apakah ia akan berhasil lepas dari cengkraman rencana Resi Amista? Dan apakah hubungannya dengan rencana itu secara keseluruhan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Propol.